kita dapat info kalau teman-teman berdua ini satu tim yang akhirnya kalian bisa sampai dapat hibah ya. Hibah pendanaan di Dikti. Benar. Itu tahun berapa dan apa bentuknya, bisa diceritain nggak? Kok bisa kalian dapat hibah seperti itu gitu? Gimana? Kamu? Shoot dulu boleh, shoot. Jadi awalnya ya kan kita ditunjuk buat ikut PKM. Nanti kalian ikut PKM ya gitu. Oke, kita bentuk tim berlima. Terus kita bikin game karena ya kan ini lagi pandemi tuh. Terus ada mitranya kita kayak merasa kesulitan buat belajar dari rumah. Akhirnya kita inisiatif buat game, dan gamenya itu isinya kayak media pembelajaran di TK-nya gitu. Misalkan mereka kan punya buku apa ya, itu buku pelajaran atau buku tematik gitu ya. Terus kita buatkan game dari buku tematik itu. Terus ya ternyata mungkin Dikti itu merasa oh ini pengabdian nih bagus gitu, menarik. Akhirnya ya mereka memutuskan buat ngasih kita pendanaan. Itu apa? Itu judulnya apa atau judulnya apa waktu itu? Game online multiplayer. Game online multiplayer untuk pembelajaran jarak jauh TK IT Khairunisa. Itu nama mitra kami sih. Itu TK Khairunisa di Grinting di Bulakamba Brebes. Bulakamba Brebes. Itu berarti kalian bikin game yang biar interaktif gitu ya? Iya, biar anak-anaknya tuh belajar tapi rasanya kayak main. Kan anak-anak TK itu biasanya kan main game paling ML, PUBG gitu-gitu ya. Free Fire, FF. Terus tapi itu kan enggak, maksudnya sisi edukasinya juga enggak. Itu ya enggak. Sampai akhirnya kalian bikin semacam game online tapi yang sifatnya multiplayer sama guru gitu. Jadi sistemnya tuh kayak kita Zoom gitu, tapi kan ini bentuknya game. Jadi ada gurunya, misalkan ya anak-anak ini gambar apa ya gitu, nanti misalkan gambar jerapah gitu. Mereka anak-anak itu bukan, itu bukan jerapah, itu kan gajah. Ya bisa kayak gitu. Bisa dijawabin gitu ya. Bisa. Nah itu apa yang menginspirasi kalian, apa itu? Kok bisa kalian punya gagasan yang futuristik dan sampai bisa diterima? Inspirasinya dari mana? Ini kalian berapa orang sih waktu itu? 5. Oh 5 orang dari TI semua ya? Iya. Oke, nah itu kan juga diseleksi banyak dari banyak, bahkan di Indonesia kan berarti. Pas itu kita kayaknya berapa proposal ya? Kita bikin 3 atau 2 ya, 3 proposal waktu itu. Ya 3 proposal sekaligus satu tim itu. Ya, dan sebenarnya kita berlima itu lebih berfokus sama proposal yang pertama gitu. Yang pertama dari awal itu bikin sistem parkir sistem parkir smart parking gitu. Nah kita sebenarnya fokusnya ke situ bener-bener. Iya, kayak berharap lebih di situ. Ternyata malah kita yang game ini kan termasuknya kita bikin akhir-akhiran gitu. Satu minggu sebelum deadline kalau nggak salah ya. Ternyata yang itu lolos. Iya, yang game. Dan itu belum persiapannya nggak sematang yang parking itu. Iya, tapi malah kok bisa gitu. Kita juga awalnya kenapa pendanaannya malah milih yang itu ya, yang game ya. Terus mungkin tapi nggak dikasih alasannya waktu itu atau dipaparin tentang enggak ya. Tapi kan mungkin sekilas aja mungkin kita bisa lihat bahwa itu dampaknya kan langsung lagi pandemi dan memang dibutuhkan platform yang bisa interaktif, yang memang, dan kalau cenderung game untuk pendidikan kan jadi lebih seru ya. Enggak hanya yang ya suatu arah yang hanya didikte gitu. Tapi kan ya itu mungkin ya. Itu poinnya sih yang bikin mereka akhirnya tertarik sama ide kita. Kalau nggak salah, kalau nanti aku salah nanti tak tanyain coba panitia. Boleh. Itu kalian tahun berapa itu? Tahun ini 2021. Iya. Itu setiap tahun ada ya hibah itu untuk? Iya, kita ada apa namanya kegiatan PKM itu ya setiap tahun itu ya. Iya, ada. Ya itu terkait PKM dan karya-karya teman-teman lah. Kalau memang dari dasarnya sendiri misalnya TI itu sebenarnya belajarnya tentang apa sih? Kan karena banyak yang masih bingung. TI bahkan tadi ada yang apa ya, sudah menganggap bahwa TI apa sih namanya, hanya ngehack doang nih, suruh ngehack Facebook atau ngehack apa itu Instagram. Ya sebenarnya ada ya anak-anak TI yang memang beneran jago ngehack kayak gitu. Ngehack juga ada memang sebenarnya. Kan kita TI itu luas banget tuh, ada yang memang
hacking-hackingnya gitu, terus Discord. bikin aplikasi, Iya. aplikasi juga bentuknya banyak, ada yang Ada Android, ada Android, website, iya terus juga gitu-gitu. nggak itu apa Hmm. nggak ke fokus ke aplikasi juga, ada ke Hmm. data gitu Hmm. kan, Hmm. jaringan. Sebenarnya banyak Desain sih, juga yang kayak desain. kamu suka itu. Hmm. Sebenarnya banyak sih, dunia IT tuh mencakupnya luas. Mm-mm. Jadi nggak cuma IT kamu nge-hacking, nge-hack Iya, kayak iya, gitu. heeh. Oh. Waktu itu juga saya pernah ditanya, Iya. sih kamu bisa nge-hack akun Facebook nggak? Gitu. Dia nggak tahu ya. Masa Kadang anak IT emang- nggak bisa nge-hack sih gitu. Pasti Iya, 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 kadang iya. ada yang ngehujat kayak gitu ya. Iya, Itu iya, kan iya. memang bukan fokusnya. Netizen Iya. biasa lah netizen Heeh, itu. Iya. Heeh. Padahal tadi ya di IT juga ada ya bikin software, aplikasi, Iya, terus mm. juga tadi big data juga segala macem. Ya semua memang kaitannya sama sebenarnya itu yang kenapa apa namanya kita bisa melihat masa depan dari TI ini kayaknya. Karena semua kan lewat entah apa namanya software-software itu yang Iya. perangkat-perangkat Iya. lunak yang itu kayaknya dulu belum terpikirkan, tapi TI kalian bisa sudah apa namanya berpikir kedepannya kayak gimana gitu. Seru banget ya sebenarnya ya. Iya, itu seru Menantang memang. sih. Oh iya, menantang, menantang gitu. aja. Tapi dulunya kalian ada kepikiran nggak masuk TI itu? Sama sekali Nggak ada, nggak sama ada. sekali Oh iya. Sama sekali Terus nggak gimana? Ceritain dong masing-masing awalnya gimana kok bisa masuk TI gitu. Padahal dulunya nggak tahu. Selain awalnya coba-coba ya. Itu pasti sih awalnya saya coba-coba. Oke. Gimana Rul? Ceritain Rul. Awalnya tuh karena disuruh orang tua juga kan, terus disaranin sama saudara, udah mending kuliah di Tegal aja gitu, masuk Poltek, maksudnya prodi teknik informatika. Lumayan Oh, di udah situ. tahu juga. Terus Keluarga juga udah tahu. anaknya juga anaknya saudara aku tuh alumni Poltek juga, terus Oke. dia udah anak aku juga udah keterima di ini gitu, terus Oke. jadinya prospek kerjanya tuh menjamin, udah masuk TI aja gitu kan. Mancing apa masuk mancing juga nggak apa-apa sih. Mancing nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Masuk TI aja gitu, terus jadinya tapi agak sedikit menantang sih gitu. Karena kamu belum tahu kan sebelumnya TI itu apa. Iya, apa itu TI? Atau bayanganmu aku mau nge-hack nih kayaknya. paling taunya kan teknik komputer gitu kan. Iya, teknik Apa komputer. itu informatika, terus yaudah Hmm. udah wis masuk situ aja, masuk situ. Oh ya masuk situ lah, manut kan, manut orang tua. Ya udah masuk, terus pas tahu masuk semester 1, oh ternyata iya sih lumayan. Tapi pas waktu semester 1 masih santai, masih semester 1, jadi kan belum ngerasa ada beban gitu. Terus Iya. pas Oh, waktu beban ya? Beban. semester 2 udah lumayan gitu kan. Tapi pas waktu semester 2 udah suka di MK analisa perancangan sistem sih. Analisa perancangan sistem semester 2. Iya. Itu jadi kamu baru mulai kayaknya ini semakin oke nih, kayaknya tertarik atau Terus gimana? juga dari semester 1 emang minat di UX kan, lebih ya suka aja di UX. Jadinya yaudah wis Di X ya. maksudnya di mantan. X Oh, mantan. User interface sama experience. Ya ampun X. User experience-nya sama user interface. Nah, itu tuh bahasa-bahasa yang kayak gitu tuh yang mungkin teman-teman belum pada tahu. Wong yang baru mau masuk IT TI aja belum tahu itu Iya. tentang apa itu Itu maksudnya. jadi user interface itu tampilan utamanya, terus yang experience tuh kayak kita penggunaan dari aplikasi tersebut tuh semudah apa enggak gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan orang tua kan pasti kan pakai gadget gitu kan, terus pasti duh kayak gawene angel, caranya angel. Iya. Terus Mending gawe ponggol bae lah daripada gawe software kayak gitu ya. terus kayak sarangan ini pimen, iya Bu sabar, ini juga lagi diusahain biar gampang. Berarti kerjanya. user interface itu lebih ke tampilannya biar Sama memudahkan gitu. mak-mak gitu ya. Ya nggak hanya mak-mak sih sebenarnya. Oke. Terus gitu. UX-nya Biasanya itu dalam penggunaan. user Kalau experience-nya. si pengguna itu pengguna. bisa menggunakan Mudah aplikasinya apa dengan enggak baik gitu. enggak gitu. Kalau misalkan ternyata susah lah gini-gini, berarti ada yang salah. Iya, Bukan ada yang salah sih, tapi kurang user aja. friendly gitu. Oke, kurang Gitu user sih. friendly. Oke. Itu UI UX ya. Mm-mm. Karena itu kayaknya seliweran banget itu bahasa itu. Iya. Maksudnya tapi kan kayaknya yang tahu hanya IT nih, Iya. teman-teman TI ini. Ya lebih familiar sama Familiar kita dengan tuh. TI. Kalau itu tadi dari Mbak Nurul. Kalau dari Mbak Susi? Dulu aku masuk TI sini tuh kayak ya karena
ibu ya terutama itu nggak ngizinin saya buat kuliah di luar kota. Oke, benar. Udah Iya, lah, kalau misalkan mau sukses, mau kuliah di sini pun ya kalau kamu memang sukses jadi sukses gitu. betul sepakat Ya. sama ibu kamu. Salamin akhirnya- kita untuk ibu kamu. Siap. Sip. Terus habis itu pas ngobrol-ngobrol sama saudara sama kakak sepupu saya, itu di Poltek ada teknik informatika. Iya. Dulu kan istrinya masku itu Mhm. teknik komputer sini, terus Oke. kayak jadi tuh masku ada perbandingan antara komputer sama teknik informatika, terus akhirnya nyaranin saya buat masuk ke informatika aja. Informatika, Udah iya. informatika aja gitu, nanti kamu karena- pusing dikit lah ngoding gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Akhirnya Oke. masuk, terus setelah masuk interesting gitu. Oke. Ternyata Apa yang saya buat kamu suka. interesting? Apa yang buat kamu tertarik? Karena apa ya, ini tuh hal baru Selain gitu. dosanya kece-kece ya Oh misalnya. ya, ganteng-ganteng cantik-cantik. Selain itu. Karena memang apa ya, MK-nya itu bikin menarik sih, Iya. bikin tertarik, bikin Bikin aku pengen kepo. pengen belajar ini, Heeh. apalagi aku kan suka sama data gitu kan. Kamu sukanya Pengen. sama data. Nah, Iya, ini nih guys, teman-teman TI nih. Suka itu biasanya sama sama orang ini sama Sama data. orang. suka film, suka musik, suka orang. Suka sama data. Aduh, Iya. kawan. Kamu Iya. tiba-tiba suka sama data gitu. Terus akhirnya ya cari-cari lagi, tapi aku baru tahu basicnya aja sih, kayak data science, big data gitu-gitu. Itu aku lebih into ke situ daripada bikin aplikasi kayak website atau Android gitu sih. Kamu lebih menganalisis kayak gitu ya. Karena aku suka analisis memang. Oke. Gak tahu otakku mungkin lebih suka yang kayak gitu. Kamu suka juga- mungut-mungut sendiri lah. Kamu juga overthinking. suka menganalisis orang nih. Orangnya kayaknya tipenya kayak gini nih. Bisa jadi. Karena berdasarkan data orang yang suka bikin status ini terus Kadang kemudian- karena lagi gabut kayak gitu Kayak sih gitu ya. ya. ini karakternya kayak gini. Benar. Gara-gara anak TI aja tuh ya akhirnya bisa slow banget ya untuk itu tadi tentang data science dan big data. Secara sekilas itu gimana sih sebenarnya? Data science itu kan artinya ilmu data tuh. Mm-mm. Nah, kalau di industri zaman sekarang itu kan, Yap. terutama di perusahaan-perusahaan gede yang bisnis-bisnis gitu tuh, mereka punya berbagai macam jutaan data gitu kan. Yap. Itu namanya kan big data, dan Yap. mereka tuh butuh seseorang yang buat menganalisis gitu pakai ilmu data itu, pakai data science. Jadi mereka tuh kayak pertamanya kan mereka mesti punya data, terus data sebelum diolah kan datanya dibersihin dulu, terus dianalisis, terus mereka tuh mau nyari apa, tujuan mereka mengolah data itu apa. Nah, setelah dapat ya mereka baru kayak menganalisis buat kepentingan bisnis gitu. Itu ya salah satu contoh aja sih. Iya, iya. Maksudnya masih banyak banget. Tapi misalnya sederhananya, misalnya dalam satu perusahaan yang dimaksud banyak data, misalnya ternyata karyawan nih, ya itu karyawan bisa di Iya, dalam itu bahasa, termasuk data iya juga. dalam bahasa TI kan menjadi data gitu ya. Kemudian itu nanti diolah lagi mau apa? Mau dicari apanya Apanya gitu. ya dari misalnya dari ternyata kinerja yang produktif di usia sekian. Ya, itu Nah, bisa itu jadi juga. ya datanya dari pegawai terus nanti segala macam. Oh, itu juga masuk data science itu tadi ya. Tentunya. Nah, itu makanya udah kelihatan nih mesti Mbak Susi itu suka menganalisa sesuatu kemudian. Wah, ya kita lanjut ya. Ini teman-teman banyak loh ini yang nonton. Silakan kalau mau komen-komen tentang prodi teknik informatika. Jadi ada Mbak Susi, ada Mbak Nurul. Ini senior dan apa namanya, teman-teman mungkin yang belum tahu tentang TI bisa nanya-nanya, komen langsung aja. Ini banyak soalnya. Semangat kakak, Oh iya, makasih. semangat semangat kak, selalu semangat. Nggak ada yang nyemangatin aku tapi semangat kak Susi. Terima kasih. Tuh tadi ada yang bilang Fajril awalnya coba-coba aja. Iya, awalnya kita coba Sama nih ada Mall, siapa nih? Siapa yang di sini cita-citanya hacker? Wah. aku sih pengen jadi hacker, cuman ya Oh iya. gitu, ya Linux aja belum bisa. Apalagi hacker. Apalagi nge-hack ya. Ya minimal itulah nge-hack Facebooknya orang gitu Ya nantinya. itu mah tinggal login aja. Jadi kita hacker aja. Aduh. Ini keseruan apa lagi nih? Kan oke, selain tadi prodi-prodi juga kan kita ini dapat info-info juga nih, dapat info-info kalau teman-teman juga sering menjuarain apa namanya bidang-bidang lain juga. Ini Mbak Nurul ya, terutama misalnya ada duta
genre. Genre ya. Iya, kemarin. Itu apa? Perlombaan apa? Jadi itu kemarin pas ada ajang pemilihan duta genre itu Generasi berencana. Iya, Awalnya tuh gitu. emang iseng-iseng juga. Coba-coba lagi. Awalnya coba-coba. Coba lagi. Soalnya kan dulu pas waktu SMA kan pernah ikut ekstrakurikuler PIK gitu kan, kayak tentang permasalahan PIK itu apa? Apa ya? Lupa soalnya Oke, pokoknya. nanti tanya gurunya barangkali. Terus habis itunya tuh kayak tentang permasalahan remaja gitu. Terus kayak misal ya ini ya permasalahan remaja Iya, sih. iya. Terus habis itunya cuman bertahan beberapa minggu doang, terus pindah ekstrakurikuler. Terus habis itunya pas kemarin ada pemilihan duta genre, ikut iseng-iseng gitu kan, sama temanku juga. Tapi temanku emang udah tahu sih, lebih paham tentang genre itu apa. Terus dia cuman iseng, terus akhirnya pas itu sih sempat pesimis, kebanyakan anak SMA gitu kan, yang pengetahuannya lebih tahu lah daripada aku gitu kan. Terus habis Walaupun kamu dulu pas ekskul ikut iya, tapi kamu merasa pengetahuannya lebih oke iya, mereka. Oke. Terus habis itunya aku juga di sini minder kan, karena kebanyakan tuh kalau misalkannya mahasiswa yang kemarin ikut kan ada Mbak Desi kan dari kebidanan, dia juga Oh iya. terus di situ wah aku anak teknik gitu kan, aku kayak bener-bener pesimis gitu lah. Terus habis itunya akhirnya pada teman-teman pada bilang udah optimis aja, optimis. Terus yaudah wis optimis. Terus pas itu seleksi kan, ternyata masuk ke tahap 30 besar apa ya, iya 30 besar. Terus masuk ke seleksi tahap 2 12 besar ya. Pas itu juga pemilihan minat dan bakat ada apa kan. Terus tiba-tiba masuk ke grand final, masuk ke 12 besar di situ. Terus langsung ditanyain gitu, terus sampai nggak nyangka sampai juara harapan gitu, padahal emang semuanya tuh dari juara 1 sampai juara 3 itu anak SMA semua. Aku malah ditanyain sama jurinya, banyak dari SMA mana? Dari Politeknik. Oh, saya kira sih ya. saya kira Kalau sekarang awet tua. soalnya saya kira tuh kelas 1 atau kelas 2 SMA gitu. Oh enggak Bu, udah kuliah mau semester 5. Oh udah tua ya ternyata. Udah tua. Bagaimana dengan ibu? Gitu. Akhirnya sampai juara, padahal kamu nggak menyangka itu bisa sampai segitu. Lolos aja udah bersyukur ya. Bersyukur pas itu malah, terus sampai nggak berharap sampai dapet juara gitu. Tapi duta genre generasi berencana itu sendiri maksudnya gambaran besarnya apa? Dan kamu biasanya presentasi juga kan? Nah itu apa yang kamu presentasiin? Dan lombanya tentang apa gitu? Pas waktu presentasi itu aku membawa tentang kesehatan mental sih, kayak ya apalagi di masa pandemi COVID-19 kayak gini kan, remaja-remaja pasti tertekan gitu, apalagi mahasiswa kan gitu, mahasiswa. Terus juga anak-anak yang broken home gitu, dan yang lainnya. Apalagi kadang ya teman-temanku sendiri ngalamin, sumpah mentalku gini amat, kena mental dan lain-lain, sampai pengen ada yang pengen ke psikolog gitu kan, sampai jadi dia tuh benar-benar ya kondisi rumahnya juga dia nggak sinkron gitu, terus teman-temannya juga toxic gitu, apalagi toxic relationship ada apa kan. Ya intinya sih gitu sih permasalahan. Terus selain itu juga masalah remaja yang lain kayak misal pubertas, terus masalah narkoba juga dibahas sih di duta genre itu. Banyak sih. Nah kalau kamu ada spesifikasinya khusus gak, maksudnya tentang apa, maksudnya biasanya kan ada tuh masing-masing. Kalau kamu sendiri? Iya lebih ke fokus ke membawa kesehatan mental sih. Kesehatan mental itu tadi ya? Iya, Oke. Yang sasarannya juga luas ya, tadi bisa ke apa namanya, karena masalah-masalah di keluarga, karena masalah-masalah di lingkungan, kadang rasa percaya juga diri itu. juga nggak ada gitu, kayak rasa insecure dan lain-lain. Iya, Padahal diri kita tuh, setiap anak tuh ya, setiap manusia juga punya kelebihan dan kekurangannya kan. Tergantung kitanya aja, kita mau nonjolin bakat apa nih. Setiap orang juga punya kelebihannya masing-masing, jadi nggak usah insecure gitu. Kamu pernah insecure nggak? Pernah. Setiap orang pasti pernah insecure kan. Iya, tapi betul. tergantung kitanya. Aku juga punya kelebihan ini, ngapain aku insecure sama dia? Bakat yang kita miliki belum tentu bakat ada di orang lain. Benar itu. Gitu. Kalau Mbak Susi pernah insecure juga? Oh pernah banget. Cuman ya memang balik lagi kayak yang statementnya Nurul sih itu. Ya kita punya kelebihan kita masing-masing. We have our own beauty gitu. Ngapain buat
insecure gitu. Ya Hmm, insecure pasti ada sih, Ada. cuman ya gimana kita ngontrolnya aja. mengendalikan itu ya. Lebih Aku banyak jujur bersyukur juga, aja sih oke, sekarang. oh bersyukur ya. Iya. Aku jujur juga insecure sih sama kalian. Kenapa? Ya kalian kan anak-anak TI dan aku takut dihack sih. Karena dia udah nanya lagi, kalian bisa ngehack game nomor 1 di Play Store? Nanya gitu lagi. Emang Nggak tahu apa sih game nomor PUBG 1. gitu. Aduh, iseng banget ya kalau ngehack itu ya. Ya, teman-teman sekali lagi kalau mau nanya-nanya tentang TI, prodi TI ini sekalian ditanya-tanya aja lah biar mereka apa Mau namanya tanya bisa apa nih? menjelaskan tentang TI. Oke, itu tadi dari Mbak Nurul tentang apa namanya prestasinya ternyata di luar prodi juga ada. Lah ini Mbak Susi juga ada nih, tapi lebih ke malahan di bidang akademik sendiri. Kalau nggak salah dulu pernah dapat juara itu web design, bener ya? Iya. Nah ya, kok bisa? Ah, Kapan itu acara apa dan kapan dan itu ceritain boleh? lomba web design yang diadain sama itu sih Universitas Sriwijaya itu 2020 kemarin akhir tahun. Universitas Sriwijaya Mm-mm. Palembang. Iya, Hmm. itu pertamanya ya diajak sama teman saya si Alvin gitu. Coba-coba juga nggak? Iya, coba-coba. Awalnya coba-coba Ah, juga. Ya ada kesempatan lomba kenapa nggak diambil benar, gitu. Oke. benar. Itu Benar. emas banget loh, kesempatan emas kan ya. Hmm. Akhirnya ya udahlah, bisa nggak bisa join aja dulu gitu. Terus akhirnya walaupun ngerjainnya mepet tapi ya kita tetap kerja sama sih gitu. Alvin bikin ini, aku bikin ini, terus berdua aja waktu itu enggak, timnya. sama Zaim juga Oh, bertiga. Oke. sama Zaim itu ketua tim yang tadi Yang pengabdian. PKM tadi. Oh, Ya. PKM itu yang tadi gagasan futuristik juga sama Saim juga. Iya. Iya. Betul. Oke, terus habis itu bikinnya web design itu tentang apa kamu waktu itu? Tentang web itu sih, namanya kita tuh Dolan Jateng. Jadi isinya tuh mempromosikan pariwisata di Jateng. Namanya juga Dolan Jateng. Dolan gitu Jateng, kan. oke. Ya. Pariwisata misalnya Gucci termasuk nggak sih? Iya. Jateng ya, Iya, masuk iya. Jateng ya. Salah satu sih. Itu Jadi malah- di isi web itu tentang promosi pariwisata bisa dari apa namanya kulinernya juga segala macam atau lebih ada ke juga. kuliner terus Pokoknya ya, tempat-tempat wisata. iya, tentang Hmm. pariwisata terus kuliner juga, itu kan termasuk pariwisata nggak sih ya Iya, kan? iya, iya, Maksudnya kan iya, kalau iya. pariwisata nggak lepas dari kuliner. Ya ya ya, misalnya kayak Ponggol Setan juga. Ini itu ada. termasuk nih. Wah, ini ada nanyain dari Nowo 006. Kakak jago desain kah atau edit video? Nah, ini nanya edit video atau desain. Kalau aku sendiri sih sebenarnya ya itu, aku lebih tertarik sama analisis data daripada Analisis data ya? desain-desain. Kalau Iya. desain itu dia. Desain-desain masih karena dulunya suka gambar-gambar ya kalau Mbak Nurul ya. Ini edit video. Kalau edit video apa nih? TikTok apa edit video? Iya, Kalau edit video misal tuh ide edit personal. video tuh paling aku sukanya kalau misalnya jalan-jalan gitu kan. Oh, Jalan. kamu jadi vlogger juga. Iya kan, Traveler. Hai guys. dulu emang traveler. suka traveler sih, suka traveler juga. Terus palingnya edit foto, edit video. Pas kerja Kok dia pas- tahu jangan-jangan temenmu nih? Oh iya, No. jangan-jangan Jangan-jangan ya. udah jangan-jangan udah ngehack hati kamu. Aduh. Parah ini, Pak. Parah. Nah, ini daripada insecure mending insinyur. Iya, Dia amin. bilang. Ya, Amin. Tapi dia malah ketawa terakhirnya. Wak. Ini amin. Kesulitan di prodi TI itu apa aja, Kak? Dari Ika. Kalau aku sendiri ngerasain kesulitannya itu memang pas ngodingnya sih. Di bahasa Karena itu kan pemrograman pakainya algoritma. logika, terus juga apa ya, harus ngafalin itu bahasa pemrograman. Sebenarnya sama kayak ngapalin bahasa Inggris atau bahasa Jerman, bahasa Korea, Jepang, Bahasa gitu-gitu. Tegal juga. Iya. Harus diapalin dulu bahasa-bahasanya itu, bahasa codingnya maksudnya. Iya, kayak ini tuh misalkan kita mau ngelakuin perhitungan pakainya kayak gimana gitu. Terus harus ngetik apa sih gitu, skripnya apa gitu, itu harus diapalin sih. Tapi kalau misalkan udah hafal ya udah jalan aja ya. Dan bahasa pemrograman kan bukan cuma satu. Ada Banyak Banyak banget ya. Mm. Dan itu memang basicnya harus kalian Iya. Iya. Kalau misalkan mau fokus satu ke bahasa pemrograman ya fokus ke itu aja. Aja nggak apa-apa. Hmm. Karena kan ya kalau misalkan bisa semuanya ya hebat banget Iya. ya. Hebat banget itu, Iya, pro iya. pro sekali. Tapi Pro kalau ya. misalkan salah satu atau salah dua aja juga nggak apa-apa. Kayak Salah misalkan mau semua fokus. juga nggak apa-apa sih. Iya, sebenarnya. nggak apa-apa. Kalau sanggup selagi sanggup. Iya, karena
IT itu sebenarnya nggak bisa ngoding nggak apa-apa, Iya. karena kan IT itu luas banget ya. nggak Iya. cuman ngoding doang sih, ada Kayak tadi banyak desain di juga. UX design, terus di IT konsultan juga ada. Yang penting tuh terus kayak analisa sistem Iya, gitu analisa, ya, jadi analis sistem gitu. Itu kan nggak perlu ngoding, tapi yang penting paham gitu logikanya loh. tuh jalan. Kamu mau buat apa sih? Oh, saya mau buat ini. Nah, nanti tahu kayak sistemnya tuh dari awal terus sampai ke Perancangannya bawah-bawahnya, ke belakang-belakangnya kayak back end apa-apa gitu tuh paham gitu. Hmm. Yang penting itu nggak harus jago ngoding, nggak Iya. apa-apa sih. Oke. Nah, itu tadi kesulitannya misalnya, tapi kalaupun harus mau belajar coding, kesulitannya adalah harus ngapalin Ngapalin gitu. ya. Terus logikanya harus Logikanya jalan, harus itu satu jalan. sih. Matematikanya juga harus. Oke. Itu yang paling matematika. penting tuh satu sih, logika sama matematika. Logika sama matematika. Walaupun logika nggak selalu sejalan dengan matematika ya. Ya. Krik. Itu mungkin kalau dari Mbak Nurul sendiri menambahkan tentang itu tadi, maksudnya kesulitan di prodi TI itu apa sih sebenarnya? Aku emang awalnya nggak suka matematika. Oh iya, Oh iya, aku dulu kan kamu juga IPA kan? SM. Jadi Iya kan? aku SM. Kok aku tahu kamu IPA? Ayo. Kalian IPA juga kan? Iya. Ya aku kok tahu juga kamu. Jadi waktu SMA tuh lebih suka ke penelitian, ke biologi. Terus dulu juga ikut karya tulis ilmiah juga sampai tingkat nasional. Oh iya? Di Unsud pas itu. Menang. Cuma jadi finalis sih pas Tapi itu. keren loh itu. Yes. Karena nasional loh. Terus habis itunya ya udah, malah dulu emang nggak ada kepikiran masuk teknik informatika kan, karena emang nggak suka matematika. Terus pas waktu kuliah, alhamdulillah sih matematika paham gitu, meskipun dari SMP sampai SMA tuh jujur nggak paham matematika sama sekali. Karena suka sih ya. Iya, Karena jadi itu kalau misalkan kita suka sama subjek ya Iya. pasti Mau belajar iya, ya, kita belajar ya. jadi paham sendiri. Jadi kesulitannya kalau kita nggak suka itu jadi Ya, sulit. itu kuncinya juga mungkin. sih. Yang Yang penting penting itu suka. suka dulu. Oke. Suka. Aduh, langsung banyak nih pertanyaannya nih. Apakah salah satunya ya? Oh, ini dari Van. Apa aja yang harus diutamakan dalam program studi TI? Mungkin Maksudnya diutamakan. iya, mungkin tadi ya tentang belajar misalnya bahasa pemrograman yang masuk ke situ ya tadi. Iya sih. Kalau ini yang lain mungkin itu tadi mungkin kayak gitu ya, Mas Van. Mas apa Mbak ini? Dari Mas Nowo, apakah Nowo lagi nih? Apakah kakak pernah ngoding pakai aplikasi Android Studio? Kalau udah pernah, Kalau Android ajarin dong. Belum pernah, itu kayaknya semester atas ya kita. Iya, kalau Android emang lebih fokusnya kan ke aplikasi dibikin Android kan. Aku sendiri lebih fokusnya nanti ke website. Ke website. Kalau aku not into that. Kamu lebih ke analisis tadi. Oke. Itu jadi belum pakai Android, dan itu mungkin tapi ada mata kuliahnya. Iya, nanti semester 5. Semester 5. Iya. Kamu ini semester 4 ya? Masih ya, belum masuk kuliah sih. Masuk kuliah. Oh iya. OTW. Semester 4, semester 2. Nanti kita ketemu di sebelah nanti. Kakak udah bisa bahasa pemrograman apa aja, Kak? Wah, ada yang kepo nih. Gimana nih? Kalau aku sendiri familiar sama SQL sih, karena data science kan juga bahasa pemrogramannya ada 3 yang seenggaknya harus dikuasai, SQL, R, sama Python. Nah, kalau aku baru belajar SQL sih, yang Python sama R belum. Gitu. Itu juga diajarin nantinya. Harus semua, harus bisa semua. Atau kita pilih aja nanti itu. Kalau antara R sama Python sih pilih salah satu aja juga nggak apa-apa. Cuman kayaknya kalau lebih baik itu 3-3-nya. Itu kalau aku sih yang fokus ke analisis itu. Kalau tuh ya Nurul. Kalau Mbak Nurul atau Tuying? Oh, Tuyul. Iya. Tuying. Aku di website sendiri fokus ke Laravel sih. Laravel itu kayak apa ya? Framework. Iya, framework, kayak framework biar kita tuh mempermudah kan kalau misalkan itu apa, Kak? Jelasin, Kak. Iya, Kak, kamu jangan bahasanya bahasa TI banget ini, karena lawan bicaramu ini masih Pentium ya. Pentium loh, bukan itu. Framework itu kayak ya mempermudah kita. Kalau misalnya di Laravel sendiri kan PHP kan bahasa pemrogramannya. PHP. Iya, PHP. Nanti PHP kirain Susi nanti suka PHP-in orang. Intinya sih itu sih, aku juga belum memperdalam lagi karena pas itu ikut pelatihan tentang Laravel belum tak selesaiin gitu kan. Ya lebih fokus ke website sih di bagian front end-nya, insyaallah.
Amin. Amin. Oh berarti bahasa pemrograman juga masing-masing ya, di Iya. web Iya. desain masing-masing, Iya, di data ada. analisis juga masing-masing. Itu juga memang akhirnya kita harus tetap fokus juga sih Iya, kayaknya. fokus satu Satu tujuan yang kita mau kemana. biar Interestmu di mana gitu ya, Mm. pelajari aja. Nah itu tapi yang memunculkan kalian akhirnya aku memutuskan nih aku suka yang ini. Itu berdasarkan tadi suka. Suka Iya, ya. suka dulu. Karena suka. Oke. Kalau nggak suka itu yang Iya, berat. Kalau nggak susah. suka ya udah. Nah, berarti pertanyaannya kemudian gimana caranya kita bisa suka dengan hal yang kita sukain? Waduh, Ya, waduh. berat ya. Bagaimana kita suka? Awalnya sih terpaksa Coba-coba lagi, coba-coba Iya, terus, awalnya awalnya coba-coba. terus. coba-coba. Ini akhirnya kapan ya? Iya. Kita mengawali Terus. udah banyak banget. Coba-coba dulu. Oke. Terpaksa bisa karena terbiasa sih. Bisa karena terbiasa. Hmm. Awalnya emang kayak aku awalnya nggak suka matematika, tapi pas kuliah ketemu kuliah kalkulus dan lain-lain, jadi situ ternyata matematika kayak gini. Jadi nyesel aku kuliah SMP sampai SMA nggak suka matematika gitu kan. Ternyata gini. Ya udah wis, yang penting manfaatnya bisa masing-masing. gitu kan. Terus ya belum terlambat sih, selagi kita mau mencoba ya. Ya, Itu yang Oke. penting dicoba aja dulu. coba aja dulu. Jangan punya mental block ya. Iya, untuk- jangan kita untuk stuck, aku kemudian. nggak bisa, jangan ngomong nggak bisa dulu gitu Iya, kan. iya. Itu mah bukan nggak bisa sih, males Belum aja. Malas ya. males. Oke. Ya ngomong malesnya jangan ke aku. Aku kerasanya itu oke. I'm trying. Ya aku Oke. lihat ke kamera aja deh, males. Ucapan males. Soalnya aku merasa langsung aduh iya sih, males banget. Kalau Mbak Susi, ini tadi pertanyaannya apa sih ya? Kenapa suka? Oh iya, aku Kenapa kan sampai lupa ya. Kenapa suka? Iya, kenapa? suka? Kamu kenapa suka? Karena nggak tahu, emang dari dulu tuh aku suka main-main sama kayak data gitu. Aku suka ngumpulin kayak jadi kayak kalau data kan berarti isinya informasi ya. Nah, aku tuh pengen jadi seseorang yang tahu pertama kali tentang suatu informasi. Weh. Kayak misalkan kayak di Poltek nih, misalkan data-data apa IPK mahasiswa gitu. Iya. Misalkan aku tuh pengen jadi orang yang pertama kali tahu siapa IPK tertinggi Paling gitu. tinggi ya. Kayak sesederhana itu tuh Tapi sebenarnya sambil udah nyinyir nggak sih? Oh dia ya IPK tertinggi, kok bukan aku gitu. ya sebenarnya Iya, kadang ada itu. kenapa nggak aku yang paling tinggi gitu kan. Tapi ya itu udah terserah Iya, ya, kemampuanmu gimana Iya. gitu kan. Tapi kan itu kemudian kesukaan kamu bisa kamu pilih lagi sampai akhirnya jadi itu jadi pilihanmu Iya, untuk kamu. iya. Tapi itu tadi menarik tentang kita pengen jadi orang yang pertama kali dapat informasi, karena sebenarnya kan pengetahuan awalnya dari informasi. Iya. Nah, ketika benar. kamu pengen mencari banyak, jadi istilahnya pengen banyak tahu ya itu akan banyak belajar di situ. Dan Iya. ketika kita menerima informasi pertama itu biasanya kita menjadi orang yang paling tahu. Iya, nah Tapi itu. bukan berarti kita akhirnya sok tahu banget ya. Enggak Kayak- dong, itu beda, so Iya, tahu sama tahu. Iya, sampai akhirnya apalagi bisa di data-data itu akhirnya pengetahuan itu bisa kita olah lagi biar Iya. jadi sesuatu yang bermanfaat. Mm-mm. Itu keren banget sih, walaupun mungkin karena belajar di TI juga ya akhirnya bisa Iya, bisa tahu. bisa Salah tahu satunya. ini ternyata bermanfaat juga kita data-data itu yang sebelumnya itu buat apa sih. Ternyata itu yang namanya data, maksudnya tadi kayak kita bicara tentang SDM di satu perusahaan manusianya gitu. Iya. Ternyata manusia itu sebagai data itu sendiri gitu. Iya, Dulu kan nggak kepikiran bahwa ya wis kerja aja. karena apa ya, nanti ke depannya kan data kan penting banget. Apalagi kita tuh kayak sering dengar kayak aku dengar ini datanya dijual gitu-gitu kan, mesti teman-teman juga pada dengar terus Oh. datanya hilang. dataku dihilang, dijual gitu kan, Dijual, misalkan iya. email apa-apa gitu, email kita kayak kemarin bocor, data bocor kayak gitu kan, itu kan Hmm. berarti kan data sesuatu yang penting Penting banget, banget. benar. Bahkan kan ada ya lebih jauh lagi kalau di pemilihan waktu itu waktu itu berarti awalnya Donald Trump sama Obama itu kan dia menjual, dalam tanda kutip ada yang bilang menjual data Facebook yang yang sampai akhirnya Donald Trump menang gara-gara itu data Facebook dicuri semua tuh. Ya ada isu-isu seperti itu. Artinya kan kemudian data-data Facebook yang memang itu banyak pakai email, pakai memang identitasnya warga itu
bisa kayak di blasting ya, di blasting untuk apa namanya, kepentingan tertentu. Nah, kemudian memang kalau kita nggak bisa menjaga data itu kan akhirnya bisa dimanfaatin sama orang lain kan. Ya itu makanya Pentingnya itu ya. pentingnya kuliah di TI. Ya, Pentingnya kuliah di prodi TI PHB. Oke. Ini ada nanya lagi nih. Semangat dan ngasih semangat dari Sarvina Handa. Semangat dan sukses. Siapa? Halo Ibu Wina. Halo. Ibu Love you. Wina. Aku sarangnya boleh juga nggak? Jangan ya. Nanti. Aduh. Semangat dan sukses ya buat Mbak Susi, Mbak Nurul, dan tim PKM untuk presentasi Monef ke pihak Dikti. Amin. Terima kasih. Mohon doanya ya biar kita lancar ya, Bu. Yes, itu kapan kalian presentasi? Belum tahu sih, karena kita kan sebenarnya kemarin terakhir pengumpulan tuh tanggal 20 ya. Tanggal 20 itu terakhir pengumpulan laporan kemajuan. Lah, setelah laporan kemajuan itu terus kita presentasi, dikasih jadwal buat presentasi sama tapi ternyata diundur. Sampai sekarang belum divalidasi. Ya udah, yang penting kita udah ngumpulin ya. Yang penting udah kelar duluan laporannya gitu ya. Laporannya udah. Tinggal nanti siap-siap belajar lagi pas presentasi ya. Iya, betul. Berapa tadi? Berlima ya? Iya, teman-teman. Itu semester 5 semua. Apa Enggak, dia? ada satu semester 3. Oh, ada semester 3 juga. Jadi enggak Nggak mentang-mentang cuman senior iya. semua gitu ya. Oke. Malah enak banget, kita padahal beda angkatan tapi rasanya kayak satu angkatan sih. Oh iya. Karena kita enggak, apa semua- kalian sok muda? Oh iya. Kalian jadi sok muda gitu. Mentang-mentang ada yang senior, aduh, kayak berasa lebih muda gitu. Tapi asik juga sih, maksudnya nggak membatasi bahwa ini satu kelas doang timnya. Enggak dong. Tapi itu rekrutmennya gimana? Rekrutmennya untuk kamu kalian akhirnya memilih jadi tim satu itu? tim gitu. Kalau dulu sebenarnya kita terbentuk karena aku sih. Wah, Iya, kamu biang keladinya. dia ngajak. Aku ngajak dia, terus aku ngajak Zaim juga jadi ketua, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia bilang, aku kalau jadi ketua nggak mau, tapi jadi anggotamu mau. Oke. Terus akhirnya aku ngajak temanku juga si Adi gitu. Nah, aslinya kita cuma berempat doang. waktu itu. Terus dosen pembimbing kita Bu Intan masukin si anak Irfan. itu yang semester 3 namanya Irfan. Akhirnya kita jadi berlima. Ya itu awalnya kita berfokus sama yang tadi asisten parkir itu yang nggak lolos kan. Kita kan ngajuin 3 proposal tapi yang nggak lolos. Yang lolos 2, yang lolos 1. Sistem parkir satunya apa ya berarti? Sistem parkir, game, sama satunya itu pengabdian juga. Pengabdian apa ya? Itu bikin website ya, atau pengajaran website gitu. Tapi yang lolos game online itu yang untuk pendidikan edukasi itu. Kayak nanya ada dari Anik Barlian. Hobi kalian apa? Hobi kalian Hobi apa? Hobi kalian apa guys? Hobi traveling. Traveling ya? Iya, itu travelingnya biasanya sukanya kemana? Ke gun, ke bukit, ke tinggian apa ke pantai? Hijau-hijau pokoknya. Hijau-hijau. Ini kita ada green screen sih sini. Kamu kalau mau hijau-hijau kita bisa tampilin green Iya screen. benar, nggak salah. Hijau-hijau, oke. Terus Mbak Susi hobinya apa? Kalau aku hobi pertama tuh sebenarnya nyanyi sih. Aku suka nyanyi walaupun suaraku. Kamu suka nyanyi? Iya, tapi aku suaraku ya masih ada. Kamu mencurigakan ya? Terus kedua itu nonton film. Entah film apa aja, ada film. Nabi, series, nonton film Nabi apa. kemarin. Enggak Lebih suka drakor sih dia. Iya kan, drakor pasti iya, drakor. nonton. Terus habis itu Tapi yang kemarin kecewa ya, gara-gara Nabi memilih iya, Nabi yang kayak lain. gitu. Terus aku udah dapat spoiler aja lah, nggak mau nonton. Hati. Aduh guys ini. Ya, terus yang ketiga itu sih Curhat nih. jalan-jalan. Jalan-jalan itu hobi Jalan-jalan banget. pernah ketemu si Nurul nggak? Waktu Enggak, kamu jalan-jalan? Enggak. Oh kamu jalan-jalan nggak kayak hijau-hijau sih? Oh, ke biru-biru kayaknya. Kamu biru-biru. Coba lain kali kayak hijau-hijau biar ketemu Iya. Nurul atau Tuyul. Betul. Panggilannya Tuyul. Ya teman-teman, ini mungkin masih banyak sih yang nggak baca dan ya nanti mungkin bisa langsung ketemu Mbak Nurul dan Mbak Susi aja sih kalau tanya-tanya lebih lanjut. Ya kan boleh kan? Ya boleh, aku Oke, boleh. oke. Kalau aku sih kayaknya udah cukup sih Oh, ya nanyanya. udah. Aku udah cukup pusing. Banyak banget ini informasi.
Tapi seru banget sih prodi TI dan bisa sampai berkarya juga, bisa juga itu menjadi tantangan kita semua di Iya. masa depan ya. Mm-mm, Bahwa betul. TI juga penting banget sih di kehidupan kita Iya, gitu. apalagi di maju ke teknologi tuh nggak mungkin ya mati di situ aja, pasti Iya. semakin berkembang. Semakin berkembang di dunia TI itu. Iya. Oke, mungkin lebih ke mungkin entah pesan, entah kesan untuk teman-teman atau untuk keluarga atau untuk adik angkatan. Ayo, Kamu dulu. shoot dulu isu. Oh, kamu dulu. Kamu kan lebih dekat sama kamera. Teruntuk yang mau masuk teknik informatika, jangan pesimis ya. Selagi kamu mau berusaha, insya Allah semuanya ada jalan. Intinya tuh jangan merasa nggak percaya diri gitu. Wah, dia udah bisa ini, dia bisa ini. Karena kemampuan dan keberhasilan orang tuh beda-beda, jangan disamain. Seseorang tuh pasti ada di titik teratasnya dia. Intinya jangan pernah merasa putus asa dan merasa intinya tuh jangan merasa insecure lah sama orang lain. Intinya kita tuh pasti punya keberhasilan sendiri-sendiri. Good. Clap. Kalau Mbak Susi, Kalau aku sih cuman 2 kata ya. Jangan malas, udah. jangan malas. Jangan malas. Oke, jangan malas. Ya, Karena oke. kalau malas tuh apa-apa bakalan terbengkalai. Mau malas motivasinya sekuat apapun, kalau males ya udah, Susah. aku niat, tapi sambil rebahan nih, sambil rebahan, terus aku niat mau belajarin aku niat mau belajarin tapi males. Saya Ya malas. udah. Sama aja bohong ya. Iya, Jangan malas, betul. jangan mager. Ya, itu. Jangan malas Jangan intinya. malas. Ya, itu teman-teman quotes of the day. bisa kalian catat dan jadiin story ini. Terima kasih Mbak Susi, Mbak Nurul sudah hadir di podcast di PHBcast. Sama-sama. Terima kasih kembali. Yes. Terima kasih kembali. Kita juga nonton terus lah, nanti kita selama ini bulan-bulan ke depan masih ada podcastnya di Politeknik Harapan Bersama. Jadi prodi-prodi di lingkungan PHB ini, kan ini TI, nanti besok ada lagi, sampai semua prodi, biar teman-teman tahu yang mungkin kebingungan. Aduh, kayak kemarin kan ada bidan, ada akuntansi yang masih bingung tentang prodi itu, bisa tahu lebih dalam. Oke. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi nanti. Kamu kalau kita undang lagi nggak apa-apa ya. Ya, apa-apa. Terus berprestasi, soalnya nanti pasti biar Siap. kita Amin. undang lagi Undang untuk lagi. ngobrol-ngobrol. Jangan bosan-bosan. Siap. Oke. PHBcast Casis Politeknik Harapan Bersama, The True Vocational Campus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.